Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sudah sampai di mana kita? Sudah habis fawaid. Sudah ya, al-fawaid. Faidah-faidah yang bisa kita ambil dari kisah Nabiullah Daud dan Sulaiman. Dari ayah dan anak yang mulia, yang bertambah mulia dengan mereka bertobat dari dosa. Sudah selesai itu. Kemarin ada berapa poin itu kalau kita hitung? Ya. Berapa poin? 26 ya, 26. Baik. Sekarang berarti kita lanjutkan ayat 41 sampai ayat 44. Ayat 41 sampai 44 kita akan ambil kisah nabi lain. Nabi yang satu ini digelar nabi yang paling sabar. Jadi kalau kalian ditanya nabi yang paling sabar, inilah kisahnya. Yaitu Nabiullah Ayyub alaihi salam. Allah berfirman, "Wadhkur 'abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massaniyash syaitanu binusbin wa 'adzab." Ingatlah oleh engkau tentang cerita hamba kami yang bernama Ayyub. Ketika Rabbnya memanggilnya, ketika dia memanggil Rabbnya, menyeru Rabbnya, nada Rabbahu. Apa katanya? Anni massaniyash syaitan. Sesungguhnya aku diganggu setan. Binusbi wa adzab. Dengan nusbin itu maknanya sebuah penderitaan. Beban berat dan azab, bencana. Azab di sini maknanya bencana. Nabi Ayyub dulu kisahnya beliau seorang nabiullah yang kaya raya. Kaya raya. Kebunnya luas, ternaknya banyak. Ya, kaya betul. Tahu-tahu dia diganggu syaitan.
dibuat bangkrut, habis hartanya. Masya Allah. Habis, yang sebanyak itu, habis. Ternak mati, tanaman-tanamannya mati. Luar biasa. Nggak cukup di situ. Sampai anak-anaknya pun mati. Iya. Dan dirinya sendiri penyakitan. Penyakitan. Nanti kita baca nanti tafsirnya. Badan tuh keluar luka-luka benanah. Padahal sebelumnya beliau gagah, bersih. Itulah gangguan syaitan. Nah, beliau ngadu sama Allah, nada rabbah. Beliau kadukan kepada Allah. Aku, kata beliau, diganggu setan. Mendapatkan penderitaan, bencana, ya, cobaan berat. Allah pun berfirman, kata Allah, urqud birijlika, hadza mughtasalum baridu wa syarab. Kata Allah, hentakkanlah kakimu. Hentakkan hentakkan itu. Hentakkan kakimu, ini keluar air yang mughtasalum baridu wa syarab, air yang sejuk untuk mandi. Keluar nanti air. Kalau kau hentakkan kakimu itu, kata Allah, untuk mandi, ya, untuk minum. Nah, mughtasal untuk mandi. Barid untuk mughtasal mandi, syaribun minum, baridum dingin, sejuk, gitu. Ini akan keluar nanti kalau kontak kakimu air untuk mandi yang rasanya sejuk dan bisa dipakai minum. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Dan kami anugerahkan kepadanya, ya, dan kepada keluarganya supaya kumpul lagi. Masya Allah. Wa mithlahum ma'ahum, dan yang semisal mereka semua kumpul lagi. Yang dulunya mereka tercerai-berai karena musibah itu. Mana yang masih hidup dari keturunannya meninggalkan dia, Nabi Ayub. Ya, untuk apa lagi pikir mereka? Jatuh miskin, susah, penyakitan, harta nggak ada. Begitu Allah kasih obatnya, air sejuk tadi, barid, dipakainya mandi, langsung itu. Dalam satu riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya, dalam kitabnya, itu begitu dipakai air itu, langsung kulitnya mulus, korengan-korengan nanah sembuh. Masya Allah. Nah, itulah cobaan ke Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub sabar. Luar biasa. Nggak berubah dia menyembah Allah dicoba ujian seberat itu. Terus saja. Sampai ada satu riwayat tuh, Malim pernah baca di tahqiqnya Syekh Albani. Itu Nabi Ayub itu karena sakitnya parah, yang cuma bisa dipakai masih lancar lisan, lidah, untuk dia berzikir. Badannya udah nggak bisa bergerak karena penyakit. Parah kali kan? Nanah, busuk. Jadi badan tuh kaku. Lisannya aja berzikir, nggak putus-putus. Subhanallah. Itu Nabi Ayub alaihi salam. Sabarnya luar biasa. Padahal dulu dia kaya raya.
kaya raya, ganteng, gagah. Tahu-tahu miskin, susah, penyakitan, badannya korengan. Mengerikan. Subhanallah. Itulah Nabi Ayub. Sampai Allah karuniakan kepadanya kesembuhan, nah, keluarganya semua kumpul lagi. Ini semua rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Itu semua rahmat dari kami, kata Allah, dan pelajaran untuk orang yang punya akal sehat. Dalam kisah ini ada pelajaran untuk orang yang berakal. Kata Allah Ta'ala, wa khudh biyadika dighsam fadrib bihi wa la tahnas. Ambil pakai tanganmu seikat, ya, dighsan, seikat rumput. Ya, sejenis rumput, seikat. Ambil, kata Allah. Pukulkanlah dengan itu. Jangan kau langgar sumpahmu. Inna wajadnahu sabira. Kami dapati dia sungguh seorang yang sangat sabar. Itu dia. Maka dibilang Nabi Ayub, Nabi paling sabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia hamba yang sangat taat kepada Allah. Itu kisah Nabi Ayub alaihi salam. Di dalam surah Shad ini kisahnya memang nggak panjang. Tapi kalau dalam Qisasul Anbiya, kisahnya para nabi panjang. Dengan riwayat-riwayat yang sahih tentang Nabi Ayub. Jadi kalau kita mau melihat keteladanan, kesabaran seorang nabi dalam menerima cobaan Allah, sampai separah itu kondisinya, dari kaya sampai miskin, dari sehat sampai penyakitan, dari anak keturunan rame sampai sepi. Nah, itu Nabi Ayub kalian baca. Nah, Nabi Ayub luar biasa sabarnya. Karena gangguan setan yang tadi kita baca di ayat itu, memang setan mau menghancurkan iman Nabi Ayub. Ya, sekilas pikirkan begini, ini orang Nabi ini kok jadi taat, kok jadi baik orangnya, kok bagus. Apa di pikiran setan? Iyalah dia kaya. Namanya kaya. Enaklah dia taat, kata orang. Kan gitu. Berduit. Nah, kata Allah enggak. Memang dia ini Nabi yang Masya Allah ini. Bukan karena kaya. Kau cobalah buat miskin dia, kalau enggak percaya. Gitu. Dibuat miskin. Bangkrut, tanaman mati, ternak mati. Betul, enggak goyah. Tetap aja. Zikirnya enggak putus. Itu makanya ambil pelajaran dalam hidup ini seperti Nabi Ayub. Kalau kita pernah diberi Allah nikmat, diberi Allah kecukupan, terus diuji Allah dengan kekurangan, itu jangan menggoyangkan iman. Paham tuh? Nah, jangan menggoyangkan iman. Karena cobaan kita belum seberapa dibanding Nabi Ayub. Nabi Ayub betul-betul kaya kali, betul. Ini baru sedikit diuji Allah dengan kesulitan hidup. Dah kufur. Ya kan? Manusia ini sekarang. Baru dicoba kesulitan hidup dikit. Dah kufur. Kepada Allah. Nah, macam mana diuji kayak Nabi Ayub? Dan bukan cuma di harta, di keluarga kena. Bukan itu cuma itu lagi. Di mana lagi? Di badan sendiri pun diuji Allah. Sampai beliau sakit parah.
badan tuh bukan hanya sakit geletak, apa istilahnya, sakit dalam gitu, yang di luar nampaknya sehat tapi lemes. Nah, ini badannya di luar tuh benanah-nanah korengan. Menjijikkan. Sampai keluarganya jauh-jauh lah. Nggak tahan, busuk. Itu dalam riwayat. Tapi beliau tetap zikir. Nyerah setan. Memang orang bagus ini. Bukan dia taat sama Allah karena kaya, karena banyak harta, banyak keluarga, ganteng. Tapi memang orang bagus. Itulah kisah Nabi Ayub. Nah, sekarang kita lihat apa kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ay wadhkur fi hadzal kitabi dzidzikri. Ingat olehmu dalam kitab ini yang mempunyai peringatan. Ingat olehmu wahai Rasulullah, ingat tentang abdana Ayub, hamba kami yang namanya Ayub. Ingat itu, bi ahsaniz zikri, dengan sebaik-baik ingatan. Allah ngajak Rasul bicara. Tentunya untuk kita semua ilmu ini ya, bukan ditujukan hanya ke Rasulullah, kepada kita semua. Nah, wasna alaihi bi ahsanis sana, dan Allah puji atas beliau dengan sebaik-baik pujian. Ya. Dipuji, disanjung betul. Iya kan? Hina asabahu dzur, ketika dia ditimpa dzur, petaka. Aduh, memang petakanya bukan ringan. Mungkin kena orang kita sekarang bisa gila itu. Enggak tahan. Ya kan? Orang banyak bangkrut harta, banyak. Nah, itu makanya kalau kena musibah, kalau cuma harta diambil Allah, kalian syukur. Loh, kena bangkrut, oh syukur. Iya, baru harta. Allah belum ambil anak keluargamu, orang tersayangmu. Baru ditimpa harta. Begitu kita bersyukur. Oh, kena juga keluarga semua, Masya Allah. Kena musibah, kayak orang kena gempa itu. Aduh, ngeri kita. Oh, rumah habis, hancur. Keluarga mati. Masih bersyukur? Masih. Alhamdulillah, saya selamat. Ya kan? Saya sehat, masih bisa beribadah. Begitu hidup. Nah, Nabi Ayub semua kena. Ya harta, ya keluarga, ya badannya. Rasulullah diingatkan Allah tentang kisah Nabi Ayub. Rasulullah kan, wadhkur abdana, ingat olehmu. Siapa yang Allah ajak bicara? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar Rasul mengambil ibrah. Oh, gitu ya cobaan Nabi Daud ya. Nabi Ayub ya. Hebat kali. Terus Nabi kita mengambil pelajaran dari cerita itu. Nah, fasabara 'ala durri. Lihat ketika ditimpa petaka, dia sabar. Ya Allah, sabar. Falam yashtaki li ghairi rabbi. Enggak mau mengadu kepada selain Rabbnya. Enggak mau ngadu ke sana kemari Nabi Ayub. Ditanggungnya sendiri, ngadu cuma ke Allah. Wala laja'a illa ilaihi. Tak mau dia kembali kecuali kepada Allah. Enggak mau. Ngeluhnya ke Allah saja. Wah, ini luar biasa ini. Kalau kita dicoba ujian dikit aja ngeluhnya ke semua dunia. Ya kan? Betul? Gimana caranya kok semua dunia? Ayo. Kita dikit aja kena cobaan. Bangkrut misalnya. Dagang bangkrut. Nah, barang kita hilang di tengah laut. Misalnya pengiriman barang. Dari Jakarta ke Medan. Tahu-tahu di tengah laut. Kapal karam. Rugi ratusan juta. Gimana? Musibah kan? Musibah. Ruku kebakaran. Habis. Isi barang lengkap. Nggak bisa selamat.
Ya Allah. Gimana? Musibah kan? Kemana ngadunya? Ke dunia. Kok bisa? Memang kenal kamu sama dunia ini, semua orang-orangnya? Enggak. Tahu kan ngadunya? Kenapa kok bisa dibilang ngadunya ke seluruh dunia? Ngadunya pakai Facebook. Tahu Facebook kan? Kena jita kalian ngomong nggak tahu. Kerja kalian itu. Di Facebook tuh tulis, aduh saya begini. Mau apa kamu manusia, malulah. Ngadu sama semua dunia yang bisa baca tulisanmu itu. Perlunya apa? Itulah curhatnya di medsos. Tahu medsos? Media sosial. Facebook itulah sasarannya. Orang sekarang itulah. Pening kita nih. Jempol kaki bengkak, tulis di medsos. Semua muntah. Mau nggak mau punya Facebook? Muntah nih, tuh lihat. Muak kita nengoknya. Apa aja dikadukannya? La ilaha illallah. Teh tumpah ditulisnya. Aduh, pagi yang sial katanya. Awak mau minum teh tumpah pula. Tulis. La ilaha. Kau punya kerja enggak manusia? Aduh, memanglah zaman sekarang. Semua dikadukan ke dunia. Berantem sama suaminya, ngadu di medsos. Ribut sama istri, buat di medsos. Ya, la ilaha illallah. Sikit uang belanja, tulis di medsos. Kemana lah manusia ini akalnya? Coba. Kayak manusia menderita sedunia lah dia di situ ditulisnya. Akulah orang sengsara sedunia. Belum tahu dia Nabi Ayub ya. Ya kan? Kalau kalian bisa nasihat dia bilang, kawan, belum tahu kau Nabi Ayub. Dia enggak mengadu kecuali kepada Allah. Tahu kau musibahnya? Tahu kau seujung kuku pun enggak ada dibandingkan dia bilang. Itulah penyakit orang sekarang. Bukan ngadu sama Allah, dekatkan diri ke Allah, ngadu di medsos, media sosial, tulis di Facebook. Waduh, gak ada kerjaan, ya kan? Gak ada kerjaan. Tangannya, tangan di jari udah mahir kali. Kita baru mau menjawab, iya, dia udah 10 kata. Kita nulis huruf masih mikir mana? Mana? Y. Ya gitu. Nengok huruf itu masih nyari kita. Dia siap 1 halaman. 5 menit. 5 detik nulis. Yuk. Panjang. Masya Allah. Jago. Kalau nulis artikel mantap gitu tadi. Ya kan? Artikel jadi orang sabar. Mata nengok yang lain, tangan ini. Bisa mantap. Ini nulis keluhan kesulitan hidup. Gimana? Itulah pelajaran dapat kalian kan? Lihat Nabi Ayub. Falam yashtaqi li ghairi rabbi. Mana ngadu dia kecuali kepada Rabbnya? Mana ada dia ngadu sana, ngadu sini, tolong saya begini. Nggak ada. Orang sekarang ngadu kemana-mana yang nggak perlu mendengar pun jadi tahu. Ini media sosial. Facebook itu kan sedunia itu. Bisa berteman sama orang ujung dunia sana bisa. Kutub utara bisa. Ya kan? Betul nggak? Namanya dunia internet. Di kutub utara, di gunung es tinggalnya, beruang. Kalau dia punya HP, bisa berkawan kalian sama dia. Jauh kali itu. Kutub utara, es itu nggak ada, hampir sepanjang hidup. Ya es saja memang kutub utara itu. Bisa kalian berkawan sama dia. Kalau ada yang tinggal situ, berkenalan kalian. Cuman karena bahasa aja nggak nyambung ya kan? Nggak nyambung. Kalau sempat nyambung bahasa, sedunia ini bisa kenal kita. Begitulah internetnya. Di situlah ditulisnya keluhan hidupnya, gundah hatinya.
Nah, ini sering yang buat ini perempuan. Atau laki-laki yang kayak perempuan. Paham? Nah. Ya, perempuan ya akhwat ya. Di sini ya kalian nggak pegang HP. Pulang dah. Nasihat ini. Malu. Gunakan sarana komunikasi handphone itu untuk yang keperluan baik. Bukan untuk keperluan memalukan. Nah, akhwat. Berantem sama kawan, curhat di medsos. Iya, pening kali kita nengok orang banyak nih. Pening kali. Tak apa-apa ditulis di situ. Segala masalah, segala ganjaran hidup. Itu nggak boleh begitu ya. Ngadu tuh sama Allah. Lagi pula kamu untuk dapat apa dengan mengeluh kesahkan? Nampak kau tak sabar. Iya. Oh, aku kan minta pendapat. Pendapat apa? Kau tanya, kau tuangkan dalam tulisan untuk semua orang yang membacanya. Yang berkawan sama kau. Kecuali orang yang terpandang. Nah, kau kenal orang soleh, alim, bisa beri nasihat. Nah, kirim dia WhatsApp misalnya, ya kan? Telegram. Jelas. Ini enggak di Facebook. Semua orang bisa tengok. Iya. Nah, kau maksudnya tujuannya apa coba dulu? Tukang nulis Facebook ini. Curhat-curhat Facebook ini. Nah, itu dia. Gitu ya akhwat ya, jangan kita pakai ilmu. Ini apa ini? Apa enggak bahaya ini aku ngeluh kesah begini di medsos ini? Tahu orang semua urusan hidupku. Kan begitu kan dia? Tahu orang semua urusan hidup kita. Keluhan kita sulit kita tahu. Ya, itu ada yang tipenya begitu, yang menceritakan apa namanya? Kesulitannya. Nah, nggak boleh begitu. Kalau ada kesulitan ngadu sama Allah. Ya, atau kalau cari teman untuk minta pendapat nasihat, orangnya jelas. Bukan ditulis di medsos, media sosial. Itu akhwat, nasihat khusus. Laki-laki jangan pula kayak perempuan. Pak jantan kayak betina. Cemen tak apa bahasa itu. Ya kan? Laki-laki kok kayak gitu. Laki-laki itu di media nyata, jangan media maya, media nyata. Problema hidup tuh dihadapi. Jangan di media maya istilahnya itu. Media internet itu media maya. Maya itu jelas. Yang nyata lah. Kenapa kau? Sakit? Di media nyata urus dirimu. Selesaikan masalahmu. Berobat. Nah, enggak ngadu aja cepat tidur. Tanganmu itu mengadukan, oh badanku sakit. Untuk apa? Nah, ini nasihatnya sekalian. Jangan ya. Gak ada perlu itu jelek. Lihat Nabi Ayub, pelajaran sama kita. Sesusah ini kondisinya, seberat ini cobaannya, sabar, gak ada ngadu kecuali sama Allah. Lihat fanada rabbahu da'iyan. Beliau seru Rabbnya sambil berdoa. Wa ilaihi la ila ghairihi syakian. Kepada Allah, gak ada kepada yang lain ngadunya. Kepada Allah. Nggak mau Nabi Ayub tuh lapor sana, curhat sana, curhat. Nggak mau dia. Subhanallah. Hebat kan? Nggak mau. Sama Allah saja. Iya Allah, hebat. La ilaha ghairi. Nggak mau kepada selain Allah Ta'ala. Subhanallah, luar biasa. Faqala rabbi in anni massaniya syaitanu binusbi wa azab. Apa katanya? Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, aku ditimpakan oleh setan gangguan, ditimpakannya nusbin, derita, penderitaan. Itu yang diterangkan dalam hadis, penderitaannya sakit, bangkrut, kehilangan keluarga, iyalah. Sampai keluarga dekatnya pun meninggalkan dia. Istrinya yang sabar, mendampingi,
mengurus beliau. Cemana busuk badan tuh. Ih, ngeri kali itu. Ya kan? Badan tuh sudah busuk, benanah, korengan. Jijik lah. Bau, amis. Namanya nanahan. Ngeri kali penyakit yang menimpa Nabi Ayub. Cobaan dari Allah itu. Bi amrin masyakin mut'ibin mu'adzabin. Aku ditimpa urusan yang masyak, yang menyulitkanku ya Allah, dibuat setan. Yang mut'ib, meletihkanku. Capek aku dibuatnya. Yang aku dibuatnya tersiksa. Capek, sakit. Ya. Mu'dzib. Ya kan? Yang betul-betul bikin aku gak enak badanku. Gak nyaman, sakit. Wa kana sallatu ala jasadihi. Sullitu ala jasadihi, dan bahwasanya ditimpakan kepada jasad beliau cobaan penyakit itu, fanufikha fihi hatta takrah, ditiupkan ke tubuhnya sampai tubuhnya luka. Awalnya luka-luka. Ditiupkan gangguan setan tuh. Awalnya luka-luka tubuhnya itu. Tsumma taqih, dari luka-luka jadi bernanah, itu taqih. Qahayaqih, nanah, benanah. Awalnya luka jasadnya. Kasus pertama luka, kayak koreng-koreng gitu. Habis itu mengeluarkan nanah busuk. Sampai washtadda bihil amru, sampai makin parah urusannya, makin parah. Ya Allah. Dia orang kaya, orang berduit dulu. Badannya sehat, gagah, tahu-tahu korengan, busuk. Wa kadzalika halaka ahluhu wa malu. Itulah penyebab hancurnya keluarganya dan hartanya. Badannya rusak. Lihat cobaan Nabi Ayub. Iya kan? Iyalah, namanya udah badan sakit, badan kayak gitu. Mana terurus lagi harta, mana terurus lagi kebun, ya, mana terurus lagi ternak, hancurlah semua bisnis. Ibarat orang pembisnis jatuh sakit, tergeletak, nggak terurus, berantakan, bangkrut, habis harta, keluarga habis, masya Allah. Nah, begitu. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, Allah Ta'ala berfirman, urkut birijlika ay idribil arda biha. Akhirnya Allah perintahkan ke Nabi Ayub, coba kau pukulkan bumi dengan kakimu. Itu makna urkut, idribil arda biha. Birijlika makna biha. Pukulkan, hentakkan kakimu ke tanah. Tokokkan gitu. Ya. Lian ba'ulaka minha ainun, supaya muncul untukmu dari tanah mata air, ainun. Pukulkan kakimu ke tanah biar mancar mata air. Tagtasilu minha wa tashrab, bisa kau minum, bisa kau pakai mandi, bisa kau pakai minum. Fayadhhabu anka dhurru wal adza, maka hilang darimu nanti kalau udah minum air itu mandi, hilang petaka, hilang segala gangguan di badanmu. Air ajaib itu ya. Itu dari Allah mukjizatnya. Nah, di sini nampak oleh kita. Kalau Allah berkehendak, ini pelajarannya. Kalau Allah ingin tolong hamba, pakai cara apapun bisa. Betul? Cukup air aja, air. Mestinya kan kalau logika sehat kan gini. Ini penyakitnya parah, korengan, busuk badan. Mestinya kalau secara ilmu kesehatan perlu perobatan banyak itu. Obat-obatnya, obat kulit, obat minum. Kalau kita sekarang obat medis, kimia, atau taruhlah herbal ya kan. Artinya kok bisa? Itu kalau Allah mau. Kok bisa sembuh
Penyakit separah itu cukup dengan air mata, air tanah. Barit, sejuk, dingin. Ya macam mana mata air? Air sumur itulah. Artinya kalau Allah ingin tolong hamba, pakai apapun bisa. Nah, makanya kita kuatkan harapan ke Allah. Jangan putus asa, jangan sepele kalian. Apa bisa Allah kasih pertolongan nih? Saya udah parah kali nih. Gimana cara jalan nolong saya? Umpama, ya kan? Gimana caranya? Oh, jangan begitu. Ini udah parah kali ini aku nih, nggak bisa lagi udah. Nggak mungkin tertolong, nggak mungkin. Kata dokter, umurmu tinggal 8 hari. Tinggal 8 hari kata dokter. Ada orang kena kanker stadium 4. Tahu stadium 4? Tahu istilah itu? Itu orang udah kena kanker parah. Dia tingkatnya stadium 1, 2, 3, udah 4, udah parah. Udah payah sembuh. Nah, ada orang pernah kena begitu. Itu dokter memutuskan. Tapi nggak ke dia, ke keluarga dibilang. Mohon maaf. Seminggu lagi lah bisa hidup bapak ini. Menurut ilmu medis. Udah stadium 4. Dioperasi nggak bisa. Kanker itu. Dikasih obat nggak mungkin lagi. Udah menjalar ke badannya semua. Masya Allah. Ya kan? Memang udah nyerah lah. Ahli berpengobatan. Sampai-sampai istilah orang apa? Kalau udah gitu, jumpa pasien gitu. Kasih makan enak aja. Udah mati. Ngerti maksudnya kalian? Ya, jadi kalian hati-hati ya. Kalau kalian berobat ke dokter atau ke tabib. Terus tabib berkata, udah makan enak aja bapak. Udah gak masalah pantangan. Itu dia udah nyerah itu. Bahasanya begitu. Beli ikan yang enak aja. Gak ada pantangan tuh, gak ada. Dia udah nyerah itu. Aduh. Biar dia mati, jangan penasaran gak makan rendang gitu. Kasih aja mau apa aja kasih. Udah mau mati nih. Nah, jangan kalian senang kali. Udah mau sehat bapak kami. Udah boleh nih. Dulu pantang kali makan rendang. Ini disuruh Pak dokter makan aja. Jengkol rendang bila perlu. Pokoknya makan aja puas-puas. Mau mati. Itu kode itu. Kode. Atau kode dibilang di rumah sakit. Bawa pulang aja pak, udah bisa. Mana bisa, orang masih tergeletak. Itu udah nyerah itu. Tambah biaya di rumah sakit, kan itu. Nah, kalau ilmu kesehatan udah nyerah dokter. Ini mati, nih udah seminggu lagi paling umurnya. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Bisa dia bertahan hidup sampai 2 tahun ke depan. Bukan seminggu umurnya. Gara-gara cuma ada dia makan satu jenis. Sejenis apa? Bukan buah. Waktu itu. Bukan buah-buahan yang biasa layak dimakan. Bukan. Dari pohon yang buahnya nggak dimakan harusnya. Tapi rupanya cocok. Ada orang ngasih masukan. Itu aja coba direbus minum airnya. Gratis. Tahu kalian? Kalau Allah mau kasih bantu. Apapun bisa jadi obat. Jangankan obat-obatan yang betul-betul obat. Air putih, air mata air jadi obat. Ngerti? Begitu. Itu kalau Allah berkehendak. Terakhir bapak ini hidup. 2 tahun ke depan baru meninggal. Padahal harusnya seminggu lagi kata dokter. Udah parah, udah menjalar kanker tuh di badannya. Bisa bertahan hidup 2 tahun ke depan dia. Kankernya menjinak, ya kan? Menjinak, nggak ganas lagi. Meninggalnya karena sakit lain, bukan sakit itu. Masya Allah. Obatnya cuma ada pohon, buahnya itu gratis, ambil aja. Orang nggak dimakan itu. Dibuat Allah dari situ obat, direbus, diminum. Kalau Allah berkehendak, selesai, sembuh. Masya Allah, ya kan? Nah, itu jadi pelajaran sama kalian. Makanya ngadu tuh sama siapa? Allah.
Nanti Allah kasih solusinya. Nggak usah mesti kamu berobat ke luar negeri, ke Malaysia, ke Penang, bisa. Kalau Allah kasih solusinya, ya kan? Bisa. Nah, kenapa tidak? Ya, tapi yakin. Nabi Ayub mengadu hanya kepada Allah Ta'ala. Lihat. Allah sembuhkan beliau. Wa syafahullahu Ta'ala. Sembuh total. Sehat betul. Luar biasa. Masya Allah. Wahabna lahu ahlahu qila inna Allah Ta'ala ahyahum lahu. Ada pendapat mengatakan Allah hidupkan lagi keluarganya untuk beliau. Semula udah pada mati. Anak-anaknya mati. Ada pendapat bilang Allah hidupkan lagi. Wa mislahum ma'ahum fid dunya. Yang semisal mereka Allah hidupkan lagi. Ada pendapat begitu. Karena semula anak-anaknya mati juga dibuat Allah. Dibuat penyakit. Macamlah masalahnya. Terus Allah karuniakan lagi kepada beliau keluarganya. Kumpul lagi, hidup lagi. Ada pendapat begitu. Kata Syekh Sa'di. Wa agnahu Allah buat lagi beliau kaya. Wa a'tahu malan aziman. Allah kasih harta banyak. Balik lagi kayanya. Udah bangkrut, habis-habisan. Iya, apa susah Allah buat? Orang susah jadi kaya, orang kaya jadi susah. Apa susahnya? Gampang bagi Allah tuh. Betul? Gampang. Orang kaya raya, Allah buat susah. Bisa. Orang susah jadi kaya raya. Bisa. Gampang aja. Allah buat jalannya. Nggak ada susahnya. Karena Allah Maha Kaya. Bumi ini semua isinya milik Allah. Allah ngaturnya. Allah ngaturnya. Kalau memang Allah kepingin kamu susah, ada aja jalannya. Ada aja. Nah, iya kan? Mau ada pedagang makanan kaya, sukses dengan dagangannya. Allah buat dia susah. Nggak laku-laku. Nah, semula rame kok jadi sepi. Nah, seminggu pertama udah rugi. Nggak balik modal. Ya kan? Seminggu kedua makin rugi, temakan modal. Minggu ketiga, lama-lama bangkrut. Dibuat Allah, hati manusia dibuat Allah berpaling. Ada orang susah, jualan murah-murah dulu awalnya. Nah, Allah mau kasih dia kaya. Gampang, Allah buat hati orang suka sama makanannya. Semula jualan sedikit, karena laku jual banyak. Wah, terakhir kaya. Apa payahnya sama Allah? Nah, lihat Nabi Ayub. Dari kaya jatuh miskin, semiskin-miskinnya. Habis, ludes. Balik lagi Allah beri kekayaan. A'tahu malan aziman. Allah kasih harta yang banyak. Rahmatan minna bi'abdina Ayub. Inilah rahmat kami kepada hamba kami Ayub. Haitsu sabara fa'asbatnahu min rahmatina sawaban ajilan wa ajilan. Fa'asabanahu min rahmatina. Iya, sawab. Ya. Dia sabar, kami balas dengan rahmat kami dengan balasan yang ajil. Ajil itu segera. Ya, ajil segera. Kami balas sawab dengan balasan yang ajil, segera. Atabna, kami balas. Ajil lawan ajil. Kalau ain segera, ajil ditunda. Lawannya itu. Kalau ajil sekarang gitu, segera. Ajil nanti ditunda. Ajilan wa ajilan. Dibalas sekarang sama yang nanti ada juga untuk dibalas ditunda di akhirat. Yang ajil. Begitu. Wa dzikra li ulil albab ay wal yatadzakkara ulul uquli bihalati Ayyub wa ya'tabiru. Dan ini semua peringatan untuk orang yang punya akal, agar bisa mengambil peringatan orang yang punya akal dengan keadaan Ayyub, dan mereka ya'tabiru, mengambil ibrah.
Kondisi Ayub ini luar biasa ini kisahnya. Wah, Masya Allah. Ya. Faya'lamu anna man sabara 'ala dur. Nah, ini ilmu yang mau diambil. Agar manusia yang punya akal tahu siapa yang mau sabar di atas petaka dalam hidupnya. Sabar di atas cobaan. Tuh, lihat. Annallaha ta'ala yusibu sawaban ajilan wa ajilan. Allah Ta'ala akan membalaskan kepadanya pahala yang segera dan yang ditunda. Wa yastajibu du'ahu idza da'ah. Allah kabulkan doanya kalau dia berdoa. Tapi sabar. Sabar kalau sedang susah. Jangan nambah susah. Itu dia bentuk orang susah tambah susah. Apa itu maknanya? Udah susah dunia, nggak sabar, dibuatnya dosa, tambah susah. Dosa itu bikin kamu tambah susah. Jangan ya. Kalau kita kena musibah, kena cobaan, kena susah, jangan tambah susah. Makanya Mualim sering ingatkan kalian, sabar. Kurang uang, sabar. Jangan maling, kan itu. Itu bikin tambah susah. Sekedar kita nggak punya uang, susah, betul. Nggak bisa beli apa-apa, kepengen nahan selera. Susah kan? Tapi dengan kamu maling, ini contoh nih, kamu tambah susah. Kenapa? Kamu masukkan ke perutmu yang haram, jadi darah daging. Waduh, kamunya rusak, tanggung jawabmu besar sama yang kamu zolimi. Nanti tambah susah, lebih susah nanti mengganti itu daripada susah nahan lapar. Lebih susah loh itu. Sabar. Paham tuh? Kalau kamu sabar banyak doa sama Allah, apa yang nggak bisa Allah beri kalau kamu mau berdoa sama Allah? Yang mustahil pun bisa jadi nggak mustahil. Iya. Apa? Kurang hebat apa lagi? Apa? Pengaruh doa. Ingat kalian kisah 3 orang terkurung dalam gua? Ingat? Udah putus asa itu. Nengok batu raksasa menutup pintu gua. Siapa bisa gesernya? Jangankan bertiga, berpuluh pun tak tergeser itu. Cukup berdoa dengan mengingatkan, menyebutkan amal soleh. Berdoa yang satu bergeser sendiri dia. Nampak celah. Orang kedua berdoa bergeser lagi. Orang ketiga bisa lewat, lolos dari gua. Jangan sepelekan doa. Iya. Ingat itu. Nabi Ayub itulah senjatanya. Doa sama Allah. Ngadu sama Allah. Mahfum? Pokoknya jangan lupa doa. Nah, ini ilmu yang sangat penting ini. Sabar. Diuji itu sabar. Hadapi dengan tegar. Yakin setiap ujian ada hikmah. Ada manfaat untuk kita. Nggak ada sia-sia. Udah ilmunya udah lewat tuh ya. Kami nggak ciptakan sia-sia kata Allah ya kan. Abasan. Udah lewat itu tafsirnya. Sudah. Bisa kalian pahami ini? Ini pelajaran penting dari kisah Nabi Ayub. Jadi ada suri tauladan kita kalau kita nanti dapat cobaan hidup. Ada suri tauladan kita. Ya, Nabi Ayub. Contoh yang diuji Allah dengan cobaan berat kali. Berat lah. Nggak berani kita membayangkan itu menimpa kita. Takut kita nggak tahan. Berat kali itu. Kita ini cengeng. Kita tahu kelas kita. Cengeng kita ini. Lembek. Merengek pandainya. Ngeluh aja. Jadi ngeri cobaan ini. Tapi itulah. Nabi Ayub dicoba Allah jadi pelajaran bagi seluruh para nabi, para rasul yang lain setelahnya. Sampai ke kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khudh biyadika daghta ay hazmata syamarikh. Ambil pakai tanganmu daghta. Daghtan itu artinya hazmatu syamarikh. Segenggam rumput. Syamarikh itu sejenis rumput-rumputan. Hazmah segenggam.
Ya, sejenis rumput-rumputan itu. Syamarikh. Fadrib bihi wa la tahnaf. Qala al-mufassirun wa kana fi maradihi wa dharrihi qad ghadiba ala zaujatihi fi ba'dil umur. Waktu itu ceritanya begini, kata sebagian ahli tafsir. Adalah beliau Nabi Ayub ketika sakit dan ketika dapat cobaan madarat, beliau marah ke istrinya di sebagian urusan hidup. Pernah marah. Ya, marah. Fahalafa, karena marah, beliau sempat bersumpah begini. La in syafahullahu la yadribannaha mi'ata jalda. Kalau Allah sembuhkan dia dari penyakitnya, dia akan pukul istrinya 100 kali pukulan. Bersumpah. Nah, kalau sumpah kan harus dipenuhi, betul? Nah, berarti kalau sempat beliau sembuh, pukullah istrinya 100 kali. Waduh. 100 kali. Gimana itu? Mati pula. Nah, ternyata falamma syafahullah, ternyata ketika Allah sembuhkan beliau, wa kana imra'atuhu shalihatun muhsinatun ilaih, padahal istrinya selama beliau sakit, istri yang sholihah, baik. Itu yang urus dia. Masya Allah. Nah, ini perlu pelurusan sejarah di sini. Di sebagian tulisan tentang kisah Nabi Ayub, disebut istrinya pun meninggalkannya. Istrinya pun nggak mau lagi sama dia. Padahal enggak. Yang betul istri Nabi Ayub itu salihah. Istri yang baik, ngurus suami walaupun sakit. Nah, itu yang betul. Jadi kalau nanti ada baca kisah istri Nabi Ayub meninggalkan dia, oh itu nggak betul. Yang betul itu dalam sirah, ya, kisah Anbiya, istri Nabi Ayub itu baik, salihah. Cuma namanya manusia, Nabi Ayub pernah emosi, lagi sakit tuh. Ya. Bersumpah, kalau sembuh aku pukul 100 kali cambuk. Ternyata sembuh. Rahimahullah wa rahimah. Allah sayang sama istrinya, Allah sayang sama Nabi Ayub. Jadi gimana cara memenuhi sumpah itu? Fa'aftahu ayyadribaha bidaghtin fihi mi'atu syamrakhin darbatan wahidah. Maka Allah berikan dia fatwa, Allah kasih dia arahan, dia pukul istrinya dengan daghtin, segenggam yang padanya ada mi'atu syamrakh, 100 helai rumput. Tahu kan? Tergambar kan? Rumput itu kan satu-satu. Ambil 100 biji, ikatkan. Nah, sudah. Darbatan wahidah, pukulkan ke istrinya. Selesai. Kan 100 kali cambuk. Paham? Tapi nggak sakit. Fayabirra fi yamini. Maka beliau memenuhi sumpahnya. Udah, cukup. Nggak perlu dicambuk macam cambuk kuda. Mati istrinya. Ya kan? Ngeri lah 100 kali. Bau lah luka-luka. Habis badannya. Jadi Allah kasihlah. Karena sayang Allah sama Nabi Ayub. Sayang sama istrinya yang solihah. Udah. Caranya gini kata Allah. Ambil olehmu. Fadrib bihi wala tahnat. Ambil olehmu. Doghta. Segenggam rumput itu. Tapi rumputnya dihitung. 100 helai. Rumput loh. Ya kan? Kalau 100 batang kayu, ya betul gawat lah. Rumput. Nah, rumput. Lembut. Rumput itu kan lembut ya. Rumput. Ambil 100 biji, ikat. Pukulkan sekali. Pres, dah siap. Udah bayar sumpah. Itulah sayang Allah ke Nabi Ayub sama istrinya. Nah, ini pelajaran juga sama kita. Makanya jangan mudah bersumpah. Marah boleh, mulut dikunci, ya kan? Nah, ya ini kan Nabi Ayub ada solusinya dari Allah. Kalau kita macam mana solusinya kalau nggak dikerjakan itu? Paham tuh? Makanya jangan asal sumpah serapah, emosi kali, ya kan? Bertengkar sama keluarga. Ini sering nih kasusnya. Saking emosinya, benci kali dengan orang ini. Misalnya sama saudara sepupu. Wah, ya kan? Sepupu. Sumpah aku katanya.
Sumpah aku. Kalau ku pijakkan kakiku ke rumahmu lagi, saking nggak mau kali dia. Ku telan paku 5 kilo. Wih. Yakin kau nggak mijak lagi rumah saudaramu itu? Sampai kapan mau yakin kau? Asal cakap esok jago. Ku makan paku 5 kilo. Biar tahu kau. Sumpah aku. Rupanya sekian tahun ada urusan yang memang harus dia pijakkan rumah di situ. Masuk ke rumah itu. Macam mana? Kau makan paku 5 kilo. Nah itu mulut tuh pakai mulut. Semua mulut. Gak usah sok sumpah ini, sumpah itu. Mulut kunci. Kebanyakan mulut dipayah. Iya. Atau bersumpah. Kalau sempat, ku pijakkan lagi kaki ke rumahku. Potong kuping ku nih. Jangan. Nanti kuping ku hilang sebelah. Mulut kau. Ngerti? Nggak usah cakap begitu. Potong hidungku. Alah. Lagi emosi gitu manusia ini. Sok apa ya? Sok gaya. Iya kan? Tahu sumpah. Itu sumpah. Jangan kau langgar. Paham dong? Jadi mulut hati-hati. Emosi boleh emosi. Namanya manusia marah. Tapi mulut jangan gedebuk apa cakap. Itulah bedanya orang beragama pakai ilmu ya. Ditahannya pakai ilmu mulutnya. Boleh. Bahaya cakap sembarangan. Nah, itu dia kisahnya. Inna wajadnahu ay Ayyub sabiran. Kami dapat Ayyub itu orang sabar. Ay ibtalainahu bid-durril azim. Kami coba dia dengan cobaan yang besar. Durril azim. Petaka yang besar. Fasabara liwajhillah ta'ala. Dia pun sabar mengharap wajah Allah. Ni'mal abdu alladzi kamula maratibul ubudiyah, sebaik-baik hamba yang sempurna tingkatan ibadahnya fi halis sarra'i wad dharra. Nabi Ayub luar biasa, baik senang, baik susah, sempurna mutu ibadahnya, enggak pengaruh. Badan mau korengan, mau nanahan, miskin, bangkrut, enggak pengaruh. Ibadah jalan terus. Wasyiddati warraha, di kondisi susah, kondisi senang. Gak pengaruh sama Nabi Ayub. Itu hebatnya Nabi Ayub. Iya, innahu awwab ay katsirur ruju' ila Allah. Beliau itu orang taat, banyak kembali kepada Allah fi matalibihid diniyah wad dunyawiyah, dalam segala urusan dunia dan agamanya. Katsiruz zikri, beliau paling banyak zikirnya li rabbihi wad du'a, kepada Rabbnya paling banyak doa. Mulutnya terus berzikir, badan udah rusak, udah korengan, nanahan, enggak peduli. Zikir terus, tasbih. Wal mahabbati wat ta'alluh, terus mencinta Allah, terus beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Itulah contoh hidup. Jangan kalau senang saja, hei manusia, baru ingat Allah. Ya. Senang, lapang rezeki, sehat, semangat ibadah. Sikit bangkrut, kurang duit, sakit, lupa Allah. Tak boleh begitu. Tengok Nabi Ayub, jadikan contoh sama kalian. Cobaannya berat, tapi ibadah nggak luntur. Ya, itu namanya Nabi Ayub. Cobaan berat, tapi ibadah nggak luntur. Apa balasan Allah? Karena beliau orang yang betul-betul sabar, betul-betul tegar. Allah balas dengan kebaikan. Allah buat kesembuhan untuknya. Allah berikan kekayaan balik. Kalau Allah berkehendak, apa susahnya? Idza arada syai'an, madza ayyaqula lahu kun fayakun. Allah kalau mau sesuatu, Allah bilang jadilah, kun. Kenapa tidak? Enggak pakai obat pun bisa kau tidur malam, bangun pagi sembuh kau. Ya kan? Kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, enggak ada masalah. Jadi doa sama Allah, paham tuh? Dah, semua dengar ini. Ngadu sama Allah, jangan lagi mengadu medsos. Sekarang belum megang HP kau. Nanti udah megang HP, jangan, nggak ada gunanya itu. Sakit gigi ngadu di medsos. Ya, apa yang bisa kau dapatkan
ininya obatnya. Cuma ngeluh kesah aja. Nah, iya. Ya. Jadi nggak boleh gitu ya. Nah, nggak boleh. Jadi nggak usah kita tampakkan musibah kita ke orang banyak. Kita ngadu sama Allah. Ya Allah, aku harapkan kesembuhan kepadamu. Ya Allah, beri aku kesembuhan. Allahumma shfi, anta syafi, la shifa illa shifa'uk. Shifa'an la yughadiru saqama. Gitu doa. Allahumma shfini, anta syafi. Itu doa. Ngerti? Nah, jangan banyak ngeluh kesah. Iya. Lihat Nabi Ayub, sabar. Itu dia, sabar. Sabiran, sabar. Ya sudah, selesailah kisah ini. Habis sudah dari 41 sampai 44 kisah Nabi Daud. Masya Allah. Nanti pelajaran berikutnya Nabi lain lagi. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Jadi kisah-kisah ini kalian tangkap, hafal. Oh, Nabi Daud begini, Sulaiman, Ayub. Ambil pelajaran, dijadikan contoh. Itu intinya. Hah? Tengok Nabi Daud. Kena dosa cepat tobat. Nabi Sulaiman, tengok Nabi Sulaiman. Menebus kesalahan yang gak sholat tuh. Apa yang memfitnah dia? Kuda dipotong, sembelih. Penyesalan nampak. Kan gitu. Nah, iya. Nabi Ayub tengok sabarnya, contohnya di sabarnya itu. Nah, ambil pelajaran. Ya. Maka kalian semua ambil pelajaran. Nah, jadikan modal hidup. Besok kita hidupnya akan berubah-ubah. Hari ini senang, besok susah. Hari ini lapang rezeki, besok miskin. Bisa jadi. Kita harus mengambil pelajaran, ibrah dari para utusan Allah. Terkhususnya kepada pelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib ilahuna. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.